Iya, iya. Dan bahaya kalau kita berbicara secara live itu sekarang lagi viral banyak yang begitu kan. Seringkali ketika live streaming kalau tidak memperhatikan hal detail seperti ini, kayaknya lost, Pak. Iya. Misalnya, amin saudara-saudara, nggak ada suaranya di backup. Sampai sekarang saya bicara, saya belum pernah tahu ada handphone yang mempunyai subwoofer. Oke. Mixer untuk ke audience, mixer untuk ke stage, Ya. mixer untuk ke recording, Ya. mixer untuk ke streaming. Itu adalah 4 mixer yang berbeda, 4 audio teamwork yang berbeda. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Woo! Lagi-lagi, thank you so much Bro Aryo Seto dari Art Sound Recording Studio. Kita masih ada di Kelapa Gading dalam segmen Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Woo! Ini belajar. Dan sekali lagi, nggak bosen-bosen meskipun bosen juga. Masih bersama dengan Pak RT, Raja Terakhir, David Glenn. Hoi, brada. Akhirnya, setelah kita bahas beberapa waktu lalu sebelum berbuka, kita bahas tentang live mixing for live streaming. Kan kalau mixingnya saya sudah tidak bagus, tidak mungkin di streaming kan harusnya. Good point. Betul nggak gitu? Kalau Betul dong. mixingnya sudah gagal ya jangan di streaming kan gitu. Apalagi kalau kita bicara Jawa Timuran itu. Kalau udah takdut, wah itu dutnya beda, taknya beda aja sudah komplain itu. Dia temponya konstan dan levelnya konstan, itu enak sekali kita memixnya. Saya soalnya jujur tidak pernah nonton diri saya sendiri. Lu aja malu kan? Malu kadang-kadang. Jadi kemarin baru bahas tentang live mixingnya dan kita sekarang masuk dalam konteks live streaming. Gitu ya. Oke. So, sepintas dulu. Jadi kemarin kita bahas nih, ngingetin dulu nih sama netizen Indonesia Raya karena sudah beberapa minggu yang lalu nih tayangnya gitu ya. Jadi kita yang penting itu dry signalnya. Kalau yang mau tahu tentang dry signal, scroll lagi ke konten kita sama Uni gitu ya, dulu sama Nabil juga ada. Itu bahasa yang LPDK banget lah itu Bang. Studio 21 banget tentang dry signal. Signal utama itu penting. Sumbernya itu harus bagus dulu. Prioritasnya apa? Ikutin konten kita sebelumnya. Gitu Pak David ya? Yes. So, kita langsung satset takdes warwer. Langsung kita bicara tentang live streaming. Oke. Terima kasih yang sudah banyak komen yang kemarin mengenai live mixing. Live mixing. Ya minta maaf saya tidak bisa membalas semuanya karena ada ribuan. Tapi ya sebisanya saya akan begitu. Tapi jujur saya masih dalam taraf memula untuk mensosialisasikan profesional audio ini gitu. Ya. Walaupun sudah 30 tahun ini berjalan. Enek deh pokoknya. Enek, kita pokoknya. terus menabur, kita terus menebar benih. Hajar supaya terus. nanti akan tumbuh dan muncul engineer-engineer baru. Orang-orang yang bisa belajar dari konten kita jadi berkah. Hajar terus. Kalau saya sih senang syuting di ruangan ini ya. Yang buat saya paling menyenangkan karena saya menghadap ke situ. Lalu saya bisa lihat outboard ini di sini nih ada outboard processor yang sangat fenomenal. Dari zaman jadul. Iya, dari zaman jadul dan sekarang masih bisa sebenarnya untuk menerangkan tuh sangat enak. Dan masih bagus ya Mas Ardi ya. Masih bisa dipakai semua kan? Oke kan? Wow. Intronya cukup? Siap. Lanjut. Masuk ya. Live streaming. Oke. Apa bedanya streaming dengan broadcast? Oke. Apakah streaming itu pasti broadcast? Apakah broadcast itu pasti streaming? Gitu. Yang mana gitu kan gitu ya? Ya. Nah itu kita kembali lagi ke Dante mungkin. Oke. Ya. Singkatan apa Dante kalau teman-teman masih Dante ingat? singkatan dari Digital Audio Network Through Ethernet. Ya. Nah gitulah ya. Ingat Ethernetnya ini penting karena Ethernet dengan internet itu dekat. Ya. Gitu. Mungkin bersebelahan rumahnya, cuman berbeda. Nah, urusan dengan bahasa streaming itu dekat dengan internet apa dengan radio frekuensi kira-kira? Ya. Kan gitu. Kalau kita menstreamingkan sesuatu itu berarti menggunakan internet protokol. Boleh nggak begitu? Boleh dong. Jangan sampai salah loh ya, silakan dicek. Ya. Gitu. Apakah perbedaan streaming dengan broadcast? Gitu. Karena zaman broadcast itu zaman dahulu itu sebelum ada internet. Ya, betul nggak? Makanya istilah broadcast itu kalau zaman dulu karena lebih
bersinggungan dengan transmission. Dengan radiofrekuensi. Ya, dalam hubungannya dalam konteks transmission. Yes. Jadi kita harus mengerti ilmu tentang radiofrekuensi begitu kita bicara broadcast. Ya, di mana itu kita bicara istilahnya terestrial. Ketika kita nyebut broadcast itu. Jadi transmisinya secara terestrial. Itu seperti TV dulu kita pakai antena. Gitu. Kayak begitu. Oke. Sementara kita Ethernet itu sudah berbasis digital, internet. Sudah digital. Ya. Internet. Mengapa saya berbicara ke situ? Karena begini, sebagus apapun sumber bunyi, sebagus apapun kita memix, sebagus apapun kita menstreamingkannya menggunakan bahasa normalnya sound card yang indah gitu. Karena sound card ada yang low budget, ada yang middle budget, ada yang tinggi sekali. Ya. Tentu berbeda. Sebagus apapun itu semua, tetapi kalau koneksinya buruk, apa kabarnya? Ya. Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi bandwidth dari internet itu tidak menjamin. Kita harus memastikan bahwa benar-benar koneksi internet kita itu bagus. Itu paling penting dari perkataan live streaming. Ya, itulah disebut namanya bandwidth. Gitu ya. Bandwidth itu semakin lebar harusnya semakin bagus. Pipanya semakin gede, tentunya airnya ngocornya makin bisa deres. Semakin deras, semakin cepat, semakin benar, semakin bagus. Tapi apakah terjadinya seperti itu kita tidak pernah tahu. Ya. Apalagi menggunakan wireless. Ya. Gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan yang kita streamingkan secara live, itu yang mendengarkannya kebanyakan menggunakan device apa? Ya, itu menentukan sekali. Apakah lebih banyak yang menggunakan handphone, di mana dia tidak menggunakan headsetnya? Ya, ini bicara NC sedikit ya. Sedikit miring, sedikit aja. Ya. Bahwa sekarang itu yang namanya earphone itu ada NC-nya. Noise cancellation. Itu kalau kita bisa set secara digital, karena kebanyakan sudah bisa seperti ini. Clip-on microphone DR10L Pro. Bisa di remote menggunakan Bluetooth dari smartphone. Gitu kan. Sama saja. Ya. Ini juga bisa NC-nya mau seperti apa gitu loh. Ya. Luar biasa. Jadi kita mesti menebak-nebak atau memperkirakan, memprediksi bahwa streaming live kita ini akan yang paling banyak itu didengar oleh pendengar yang menggunakan apa? Ya, usernya menggunakan apa? Karena contohnya apa? Dengan AirPod itu pun dulu banget ya kita dengan AirPod paling cuma stereo aja. Tapi sekarang bukan hanya stereo, surround bahkan sampai Dolby Atmos kita bisa aktivasi. Kita hanya dengan dengan AirPod. Karena otak kita binaural psikoakustiknya betul-betul muncul gitu. Yes, gitu. Kemarin ini kita benar-benar membicarakan live for streaming ini yang sudah sangat luar biasa itu, walaupun tidak live gitu ya. Tapi kita bisa mendengarkan secara 3D yang real. Yes, jadi, itu pernah kita lakukan waktu kita di studio Chandracom dulu, ingat ya, itu pakai Neumann binaural microphone. Itu benar-benar gitu. Buat netizen yang awam waktu itu sempat komplain bahkan, Pak Yuswa ini nggak ada gini. Gimana sih ini editornya kurang pinter nih, suaranya naik turun gitu. Itu salah Bambang. Gitu. Kenapa? Karena kita mau memberikan simulasi buat netizen gunakan dengan AirPod. Harus gitu. stereo bener. Sehingga bisa merasakan betapa suaranya Pak David waktu itu jalan kanan kiri, suaranya betul-betul ngikutin. Bahkan Dolby Atmos-nya pun kita bisa rasa. Karena kalau surround kan cuman ear level. Tapi kalau Dolby Atmos betul-betul suara at the top itu kita bisa rasa. Benar-benar 360 derajat yang radian. Itu good point, Pak. Jadi kita kembali lagi pentingnya kita mengerti audiens kita, usernya itu menggunakan apa? Kebanyakan pakai apa? Gitu. Apakah jangankan jauh-jauh. Apakah dia mendengarkan dari loudspeaker handphone? Misalnya, gitu. Kalau menurut saya terbanyak pendengar itu menggunakan loudspeaker handphone. Di speakerphone istilahnya. Betul gitu. Gak? Kita dengerin deh langsung. Gitu. Betul nggak? Percaya atau tidak, yang paling banyak mendengarkan juga YouTube kita ini, itu paling banyak pasti dari handphone. Satu handphone. Kedua banyak juga yang dari TV misalnya. Atau TV. Atau laptop, iPad gitu ya. Atau juga dari laptop. Sambil nguyu-nguyu tete. Ya, kita bisa nikmatin juga YouTube yang lain buat pembelajaran. Kan gitu kan? Nah, maksud saya begini. Yang paling jarang justru yang benar-benar mendengarkan menggunakan sound system yang proper. Di ruangan yang proper.
Misalnya dikeluarin di ruangan home theater gitu ya. Atau mendengarkan di studio seperti ini gitu. Kita ada di tengah, nanti di TV sini keluar gambar kita, suaranya stereo gitu. Which is berapa banyak orang netizen yang dengerin dengan punya kualitas begitu. Jadi itu kan sebenarnya minoritas kalau udah begitu. Kecil prosentasenya. Kan gitu. Gitu. Sekali lagi, itu penting sekali. Jadi output kita ini nanti di YouTube-nya, entah di Instagram, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di mana lagi, gitu banyak banget ini. Gitu. Itu mendengarkannya menggunakan apa? Oke, kita langsung long story short, kita peres karena mostly sekarang kebanyakan adalah smartphone. Gitu kan? Handphone. Nah, ini poin yang penting karena sekali lagi zaman sekarang itu dibiasakan gitu loh. Menggunakan earphone. Ya. Gitu ya. Atau sebutannya Bluetooth earphone gitu. Yes. Ya. Satu, kita bisa mendengarkan apakah kita itu sudah peduli dengan sebutan mono dan stereo. Ya. Karena begitu kita mendengarkan true wireless stereo, mengapa ada sebutan itu? Kalau kita beli Bluetooth 1 biji loudspeaker nih, bukan earphone. Loudspeaker Bluetooth 1. Kita dengarkan hasil streaming kita sekarang ini. Yes. Anggap kita live nih. Jadi tidak bisa diedit. Kan bedanya live dengan playback itu adalah yang live itu tidak bisa diedit. Gimana ngeditnya? Dan bahaya kalau kita berbicara secara live itu sekarang lagi viral banyak yang begitu kan, yang orang yang diwawancara tidak tahu bahwa itu sudah on gitu loh. Betul nggak? Terus dia mengatakan ke krunya sesuatu bocor, malah diviralkan gitu loh. Betul nggak? Itu yang bahaya. Kalau kita di sini sih aman gitu. Kita berbicara yang tidak enak bisa di mute, bisa juga dihilangkan. Karena tapping, tapi selama ini setahu saya sih jarang sekali ada yang di-cut. Betul nggak? Iya, kita hajar semua. Hajar aja udah gitu. Vulgar pokoknya. Gitu loh. Berani kita nih. Oh iya, belajar audio di sini. Benar. Berani karena kita tidak pernah karena kita memperkatakan sesuatu yang benar gitu. Ya, artinya efeknya tuh tidak pernah ke yang tidak natural gitu. Kita tidak menyinggung sara, suku, agama, ras, dan anatomi. Oh gitu. Audio terakhir. Audio selalu terakhir. Jadi kita tidak pernah mempermasalahkan dari partai mana. Karena kita selalu PAN, Partai Audio Nasional. Selalu gitu loh. Jadi nggak pernah kemana-mana gitu. Oke, balik lagi ya. Jadi streaming tolong dipentingkan selalu. Bahwa mayoritas gitu yang terbanyak mendengarkan streaming ini menggunakan device apa? Kalau menurut saya loh ya, ini menurut saya. Kembali lagi bahwa mayoritas yang mendengar via handphone. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai sekarang saya bicara, saya belum pernah tahu ada handphone yang mempunyai subwoofer. Betul nggak? Sebagus apapun loudspeaker dari handphone kita, karena semakin mahal handphone itu sebenarnya linear dengan semakin bagus loudspeakernya dan mikrofonnya. Setuju nggak gitu ya? Setuju. Betul ya? Laptop juga gitu. Dicoba saja 2 buah handphone gitu, kita mendengarkan sesuatu yang sama, bunyinya yang ini ternyata lebih bisa clear ataupun bisa frekuensi range-nya bisa lebih lebar. Jadi setelah kita tentukan main utamanya banyakan usernya pakai apa, itu menjadi sesuatu yang penting buat engineer gitu ya. Banget, karena referensi kita harus jangan sampai hanya bagus jika ada subwoofer. Tidak semua pendengar kita punya subwoofer. Bahwa konten saya ini akan bagus sekali suaranya jika ada subwoofer dan jika ada super tweeter. Wah, kacau kita. Karena nggak semua orang bisa punya seperti itu. Karena itu reference kita waktu kita mendengarkan itu jangan hanya satu. Nah, ini basic yang perlu ditanamkan oleh seorang engineer live streaming berarti Pak David ya. Jadi nggak bener juga kalau ngotot. Enggak, pokoknya waktu gua denger, waktu gua live di studio, gua streaming itu gua mixing udah enak. Bagus kok. Tapi mixing lu jelek. Enggak, pokoknya gua bagus. Dia lupa di studio dia pakai subwoofer atau pakai yang full range tapi yang luar biasa. Twitternya juga ada gitu, dan dia ngotot ya. Acuannya berbeda. Jadi seorang engineer juga harus bijak, wise juga, memikirkan yang pertama audiens gue ini dengerinnya pakai apa. That's the most important thing, I think. Itu yang paling penting dari semua. Gitu. Jadi karena nanti kita harus ngecek, boleh silakan kita memixing untuk yang paling mewah.
Oke. Ya, kita memixing live streaming ini di sebuah outside broadcast fan ataupun operational broadcast fan. Ya. Misalnya ini pakai OB fan deh ya, pakai mini fan di luar gitu ya. Jadi buat streamingnya seperti zaman-zaman dahulu kan begitu. Ya. Semua stasiun TV, semua stasiun radio yang berkelas itu mereka punya operational broadcast fan. Tapi karena selalu berada di luar, tidak pernah masuk ke dalam, disebutnya jadi outside broadcast fan. Karena nggak pernah masuk ke ruangan. OB fan. Gitu ya. Dan waktu itu engineer yang banyak bekerja di OB fan, mereka pun juga mixing dengan acuan mindset bahwa ini akan di streaming dengan transmitter secara terestrial. Yes. Pada zaman itu loh ya Pak David ya. Jadi waktu itu mixing saya jarang banget juga nemuin Pak Yuswa minta subwoofer dong di OB fan gitu ya. Itu jarang banget. Kenapa? Mereka sudah batasi betul-betul range frekuensi bekerja yang bisa ditangkap oleh audiens yang pada waktu itu TV-nya tabung atau mungkin sudah flat TV tapi ya kualitasnya masih loudspeakernya itu masih yang standar. Loudspeakernya kan itu bonus. Kita beli TV, bonusnya ada speakernya. Kan gitu. Built-in speaker. Dan pada masa itu juga TV ada dua macam, ada yang stereo, ada yang mono. Nah, pada zaman tabung dulu itu kan speakernya cuma satu tuh, gitu kan. Nah, itu mono. Itu menentukan sekali OB fan engineer dulu. Yes. Bahwa dia harus mixing secara mono. Gitu. Sulit loh. Mixing secara mono dengan mixing secara stereo itu jauh lebih sulit mixing secara mono karena semua dari situ. Iya. Tabrak-tabrakan di situ semua. Iya. Ngaturnya lebih susah. Lebih nggak ada staging soalnya gitu. Sangat-sangat sulit. Kalau kita pakai stereo tinggal kita pen sedikit, jelas kedengaran. Oke jelas, gitu loh. Ya, kita ini tanpa memikirkan staging untuk yang disebut panorama itu sebenarnya apa. Ya. Tapi itu sudah kita bahas beberapa kali. Tapi ini poinnya penting ya Pak ya. Jadi memang memikirkan audiensmu itu sopo itu harus jadi dasar banget. Basic. Benar nggak? Itu mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, tapi sebenarnya itu yang paling penting gitu loh. Oke. Nah. Jadi kalau saya tiba-tiba disuruh jadi konsultan gitu ya, jangan meminta saya menjadi operator gitu, karena saya kesabarannya tidak sesabar itu gitu. Operator itu yang paling utama attitude-nya adalah kesabaran sebenarnya. Ya. Karena tiba-tiba ada orang yang lebih mengerti jauh dibanding dia gitu loh. Ini tolong pennya agak ke kanannya sedikit. Kenapa gitu. Ya. Sekarang makanya disosialisasikan saja, semua orang tuh harus tahu bahwa operator audio itu tidak sembarangan begitu-begitu saja. Mereka berpikir terus gitu. Ya. Berkali-kali saya ulang seperti ini gitu loh, supaya orang mengerti bahwa yang mengoperate itu tidak hanya sekedar mengoperate gitu. Mereka berpikir gitu, ini benar nggak begini? Apakah mungkin begini? Apakah tidak mungkin? Apakah bagus? Apakah ini memang jelek gitu? Memang harus ditonjolkan yang jeleknya ini gitu loh. Ya. Memang maunya begitu soalnya. Misalnya gitu. Kita selalu berpikir seperti itu. Jadi kembali lagi ke topik utama kita, live streaming gitu. Ingat, begitu ada tulisan live, dan itu sangat bangga kalau kita bisa men-streamingkan audio ya. Ya. Kalau dulu itu kita membroadcastkan sesuatu itu audio dan visual. Ya. Sama, sekarang juga sebenarnya yang disebut streaming itu identik dengan audio dan visual. Ya. Kita itu di bagian audio. Ya. Kebetulan. Kita tidak di bagian visual. Ya. Di bagian visual itu lebih banyak sebenarnya. Ada bagian backgroundnya, harus kok complicatednya dipikirkan brightness-nya, sharpness-nya, lighting-nya. Artinya device-nya juga ada kamera, ada lighting, ada orang yang mengurus mixer untuk switcher ya. Ada sutradaranya khusus untuk gambar, ada segala sesuatu gitu. Jadi kita fokus di audionya. Ya. Di mana si gambar ini, si visual ini udah setengah mati gitu membuat bagusnya gitu loh. Ya. Nggak sembarangan loh, serius. Lighting itu bagaimana itu tidak udah menyiapkan konten, footage, lalu backgroundnya seperti apa. Benar-benar tidak sembarangan gitu loh. Kalau kita yang di audio sectionnya tidak juga mensupport dengan keseimbangan kualitas yang sama, yang equal, itu kan juga merusak sebuah karya audiovisual. Sangat berbahaya. Tolong kasihan gitu. Kasihan mereka yang di visual udah setengah mati, audionya sama sekali tidak nyambung. Ya. Gitu. Itu Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Itu yang terbaru ya? Itu yang terbaru. Okay. Kalau yang paling lama kan Jaka Sembung Mbak Golok gitu, nggak nyambung Oh gitu. Kejam amat. Lagi nyari audio interface,
handheld recorder atau hal-hal mengenai recording yang simple dan bisa dipakai dengan mudah. Podcast pun juga ada. Langsung aja ke Promedia Innovative Solution sebagai distributor audio yang terpercaya. Kita punya barang-barang keren kayak Tascam Portacapture X8 ini. Dan untuk monitoring, headphone, bahkan hal-hal lainnya kita ada BR Dynamic dari Jerman yang pastinya bisa ngerekam audio kualitas terbaik. Yang asli adalah yang punya kartu garansi dari Promedia Innovative Solution. Buat kalian yang kepo dengan produk-produk ini, langsung aja bisa hubungin ke tim sales kita. Ya udah, balik lagi ke videonya. Nggak gitu. Gitu ya. Oke. Ya, itu Jadi benar-benar kita harus urusannya adalah di akhirnya gitu. Kalau saya selalu berpikir begitu ya. Artinya kalau awalnya bagus, itu seharusnya akhirnya menjadi bagus. Ya, nah masalahnya gini Pak David, ada banyak ini konteks yang sering juga komen DM juga di kolom komen juga teman-teman yang masih banyak bertanya tentang live streaming di aplikasi House of Worship gereja karena ibadah yang di streamingkan gitu ya. Tapi banyak juga yang mereka mixingnya jadi satu di FOH, di control room FOH. Nah sehingga Pak itu bagus loh Pak, kita ibadahnya tuh waduh keren banget, suasananya kita dapat. Tapi begitu di streamingin kenapa jelek? Ya pasti karena dia ngambilnya, ada juga nih kesalahan pertama, mengambil streamingnya langsung dari mixer FOH yang sama. Ya, itu udah salah kaprah gitu ya, karena mixing untuk ditujukan ke main PA speaker. Ya, ke main Ke loudspeaker audience jemaat yang gitu onsite. Yang onsite. Yang ada di sana. Di mana kebutuhan bandwidth frekuensi dari speaker main PA itu sama di YouTube channel di internet itu berbeda sama sekali. Gitu. Jadi ya tentunya harus dengan mixing yang berbeda. Jadi bahkan level juga kalau untuk streaming kita menggunakan LUFS kan. Yes. Kan gitu. Kalau konteks level juga sudah berbeda. Berbeda gitu banget. Sangat-sangat hati-hati dengan streaming gitu ya. Karena standar dunia di bidang loudness loudness unit full scale itu sangat-sangat membunuh kita sebenarnya. Kalau kita tidak mengerti, kita sudah bagus, begitu masuk ke platform digital kita, itu kalau dia standarnya misalnya hanya minus 12, ya sudah, kita nggak bisa lebih gitu. Ya. Silakan di Google aja bahwa standar platform digital ini itu loudness-nya LUFS-nya segini, LUFS-nya segini, itu masing-masing berbeda. Jadi saya cuma menyimpulkan Pak tadi, poin yang berikutnya adalah ya siapkan mixing sendiri, entah bisa pakai mixer, entah bisa pakai, sekarang kan audio interface digital audio workstation itu sudah nggak masalah Pak, nggak pakai mixer pun, nggak mau pakai iPad, mau pakai apa juga bisa. Kalau ada budget lebih, tentunya juga bisa menggunakan mixer sendiri, yang akan berbeda. Jauh lebih baik, karena kita bisa mixing. Sebenarnya secara teori harus begitu. Ya, ini kita bicara idealnya Pak, supaya ini jadi standar. Secara teori itu mixer untuk ke audience, mixer untuk ke stage, mixer untuk ke recording, mixer untuk ke streaming, itu adalah 4 mixer yang berbeda, 4 audio teamwork yang berbeda. Ya, dengan menerima input channel yang sama. Gitu ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Itu ujung-ujungnya geprek. Ya, dan ada satu lagi Pak yang harus berbeda kalau kita bicara live streaming, yaitu simple, ruangannya kalau bisa berbeda. Cara ngontrolnya juga berbeda. Mungkin Pak saya nggak punya ruangan khusus yang ini pakai headphone doang Pak saya, ya nggak apa-apa, masih mendingan. Masih mending, tapi dengan di ruangan yang berbeda. Betul. Syukur bisa pakai studio monitor Pak, gitu. Iya, terima kasih. Masalahnya kan gini, memang kita tidak mau bocoran dari speaker utama gitu loh. Itu poinnya. Iya, jadi kalau kita pakai headphone atau earphone ada bocoran, terutama subwoofernya gitu. Kita merasa subwoofernya udah cukup gitu. Gitu. Jadi kita harus punya ruangan sendiri di mana tidak terganggu dengan suara yang buat di audiens. Itu poin yang Pak David sampaikan di episode sebelumnya, bahwa ada kompensasi suara. Ketika kita main drum aja, kita mukul snare, suaranya campur nih masuk ke overhead, masuk ke tom. Demikian juga dengan kalau campur dengan ruangan di audiens secara langsung. Kan dampak efek dari subwoofer, bahkan efek dari suara jemaat direct itu pun juga berefek, Pak. Betul sekali. Gitu. Jadi, itu poin yang kita ke advance sedikit ya.
Jadi tadi nomor satu adalah koneksi. Saya ulang nih. Ya. Kalau koneksinya buruk, jangan berani-berani untuk live streaming. Oke. Jadi mendingan kita masukkan ke YouTube gitu dengan baik. Kita uploadnya dengan baik. Nanti kalau koneksinya lagi bagus, mereka baru nonton. Kan gitu kan. Kalau koneksinya lagi buruk ya mereka jangan nonton dulu gitu loh. Gitu loh. Ini kita bicara ke audiens yang nonton ya. Jadi kalau bisa nonton YouTube atau menggunakan internet itu juga ketika bandwidth-nya bagus. Lagi kosong. Lagi bener. Lagi sehingga kosong. Kita bisa menonton visual dan audio mendengar itu dengan baik. Dengan baik. Karena kita selalu, setahu saya, Promed selalu stereo minimal. Gitu. Yang waktu binaural itu memang menggunakan mikrofon yang binaural khusus mic. Khusus itu sampai sekarang bisa dicek gitu ya. Masih ada terus di situ. Dan kalau saya menuju ke advance, satu koneksi ini seandainya kita memang kebanyakan itu menggunakan sebuah mixer lah. Kita nggak bisa ngomong gitu loh. Tadi idealnya kan, itu kita menggunakan 4 mixer gitu. Yang satu buat record nanti bisa diedit, yang satu khusus live streaming ya sudah apa adanya. Tetapi benar-benar 4 mixer, 4 teamwork yang berbeda, di mana untuk recording dan streaming itu lokasinya pun berbeda. Ya gitu ya. Sekarang kita berbicara lagi masalah bagaimana memixing untuk streamingnya. Kalau kita mengandalkan dry soundnya saja, artinya benar-benar dari mikrofon yang bersangkutan, dari alat musik yang bersangkutan, itu kita masuk ke mixer streaming kita. Berarti yang kita dapatkan dry. Tidak ada efek ruangan loh. Tolong diingat. Dengan syarat pengguna mikrofon sudah tahu caranya. Jadi dia sedekat mungkin dan on axis. Berarti perbandingan antara dry dengan reflection sound itu jauh lebih bagus, lebih keras yang dry. Jadi yang hasil dari streaming kita itu benar-benar dry. Tidak punya efek ruang. Sebenarnya efek ruang itu sangat diperlukan. Jadi akhirnya kita mempunyai ambience microphone. Gitu ya. Ambience microphone itu mutlak harus stereo sebenarnya. Karena yang namanya ambience itu pasti stereo. Bahkan binaural sebenarnya. Kita gunakan 2 buah mikrofon di kiri kanan ruangan yang bersangkutan. Sebagus apapun ruangan itu dalam hal RT60 ataupun background noise. Tetap efek ruangan itu kita capture. Hanya dikeluarkan di streaming. Jangan pernah dikeluarkan di main loudspeaker yang ada di situ. Kacau balau itu kalau terjadi. Karena itu pentingnya Pak, khususnya dalam konteks house of worship Pak. Karena banyak sekali, entah itu pengajian, entah itu ibadah raya kekristenan di gereja, di mana ada interaksi antara worship leader ke jemaat, antara pengkhotbah ke jemaat, gitu. Betul. Sering kali ketika live streaming, kalau tidak memperhatikan hal detail seperti ini, kayaknya lost Pak. Misalnya amin saudara-saudara, nggak ada suaranya pick up karena nggak ada yang ngomong amin gitu. Misalnya pengajian juga gimana para sederek, gitu-gitu. Ketika tidak ada mikrofon ambience itu kok ustadznya ngomong nggak dijawab kayaknya jamaahnya cuek ya gitu. Tidak live, tidak hidup, tidak. Itulah disebut live streaming gitu live streaming itu kalau secara logis ya, jangan yang sulit-sulit gitu loh. Anggap kita sudah benar memixingnya dan kita sudah menceknya itu dengan berbagai loudspeaker. Jadi loudspeakernya handphone lumayan bunyinya gitu. Mono lumayan bunyinya. Loudspeaker Bluetooth yang biasa lumayan bunyinya. Loudspeaker yang mewah, yang 3-way system dengan subwoofernya jadi 4-way, bagus sekali bunyinya gitu. Jadi di semua tempat bisa didengarkan. Itu dulu. Kan begitu. Itu sudah beres, baru kita berbicara teknik atau trik-trik untuk streaming gitu loh. Jadi hati-hati gitu. Bukan berarti dry sound itu jadi jelas sekali, tapi terus kehidupan yang nyata yang kita menjadi berasa berada di ruangan yang bersangkutan itu hilang gitu, kalau tidak ada ambience itu. Jadi engineer dari live streaming itu betul-betul harus membayangkan dirinya ada sebagai bagian dari jemaat itu misalnya, gitu kan, sehingga suasananya itu dapat. Dan itu tolong diperhatikan, dipikirkan apakah yang mendengarkan itu di ruangan yang relatif dead. Iya, karena itu berbeda Pak. Misalnya contoh ada beberapa konteks lagu yang jemaat saja memuji Tuhan, misalnya kayak gitu. Lalu tepuk tangan gitu. Bayangkan kalau tidak ada mikrofon ambience. Udah selesai.
musiknya juga nggak main, hilang dia kayak ngoceh sendiri gitu kan. Lalu dampak dari akustik ruangan itu kan juga berpengaruh sekali. Sangat. Gitu kan? Dengan anggapan bahwa yang mendengarkan streaming kita itu di ruangan seperti ini. Kan kita harus memikirkan audiens kita itu kita bawa ke ruangan seperti audiens jemaat pada saat ibadah. Jujur sekali kalau sekarang mungkin sejak yang kemarin kita bicarakan bahwa mendengar itu bagus menggunakan in-ear ya yang ada NC-nya ataupun yang bagaimana yang sestandar apapun sebenarnya akan lebih bagus kita menggunakan in-ear. Entah kabel, entah wired, entah pun Bluetooth, entah apapun itu. Entah headphone juga gitu. Akan lebih bagus dibanding kita mendengar dari loudspeaker laptop ataupun apalagi loudspeaker handphone. Kan gitu. Jadi sudah mulai banyak yang beralih ke situ. Jadi kembali lagi ke streaming, kalau memang semuanya menggunakan ini, kita sudah tidak peduli dengan ruangannya kan. Gitu. Jadi kalau dry ya dry banget di sini. Gitu loh. Jadi tolong kalau yang sumber bunyinya itu lagi mau menyampaikan sesuatu seperti saya, seperti kita ini kan lagi menyampaikan sesuatu, bukan mau menyanyi. Tapi kalau kita lagi menyanyi, saya ingin suara saya dikasih reverb sedikit dong. Gitu. Karena saya tidak terlalu percaya diri dengan suara saya gitu loh. Jadi si engineer streaming ini tahu, oh dia lagi menyanyi, kita kasih special effect. Gitu, yang khusus untuk vokal supaya menjadi lebih bagus, bukan menjadi lebih buruk. Oh dia lagi pidato, matikan reverbnya, jangan dibiarkan. Bleber nggak karuan. Ini penting sekali gitu ya. Demikian pula dengan tap delay ataupun tap tempo itu penting. Kalau yang namanya musik itu pasti ada tempo. Itu yang disebut tap, itu kita mentap. Misalnya tempo teng 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 gitu. Akan berbeda deng 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 gitu. Supaya reverbnya itu berkolaborasi dengan tempo. Begitu. Nah, itu tadi kaidah-kaidah tentang live streaming. Jadi bagaimana mindset seorang engineer live streaming yang harus pikirkan. Dia harus memfungsikan, menempatkan dirinya seperti audiens yang ada di live-nya mixing. Kemudian dia juga harus memikirkan bagaimana pendengarnya, calon audiensnya itu mendengarkan melalui media apa. Sehingga dia mengubah itu. Nah, ada lagi case yang lain Pak David, karena banyak orang yang memaksakan live streaming, dipaksakan sedemikian rupa, tapi alatnya, mixernya nggak disiapin sendiri, nggak punya DAW interface yang proper, bahkan nggak pakai headphone yang proper, mixingnya juga di FOH, main dihajar aja. Dan sebetulnya yang ikut nonton live streaming, ya mohon maaf nih, nggak banyak-banyak amat juga. Nah, kalau saya pribadi, saya menyarankan dalam konteks seperti ini, entah itu pengajian, entah itu gereja, akan jauh lebih baik jika mending multi-track recording terlebih dulu. Jadi bisa di-record dulu, lalu ada istilah namanya mix down. Di-mix kembali, dipilih kembali, kita masih bisa cukup waktu untuk kita melakukan tweaking-tweaking yang diperlukan. Gimana Pak David? Setuju kan ya itu ya? Itu yang sekarang sedang terjadi. Bahwa orang sudah tahu bahwa kalau live mixing langsung benar-benar live, pada saat itu juga langsung di streaming kan, kita tidak ada waktu untuk mengedit gitu. Artinya tiba-tiba ada feedback yang sangat mengganggu, ya sudah gitu. Mau berbuat apa kita? Satu, feedback secara teknikal Pak ya, ada feedback, ada kesalahan mixing, itu nggak bisa dihindari. Lalu yang kedua Pak, yang nggak bisa diulang lagi, kalau terjadi ucapan-ucapan yang mengenai sara, kata-kata yang politis, sesuatu yang ketrucut, kebablasan, yang tidak sopan, kita sudah nggak bisa ketolong lagi. Tapi dengan adanya mix down, kita record, kita mix lagi, kita masih bisa potong, kita masih bisa perbaiki. Mungkin ini lebih mudah untuk dimengerti, mungkin ya. Kalau kita live streaming beneran live, itu kan tidak bisa diapa-apakan. Tapi sekarang dengan adanya digital audio workstation, entah apapun itu, entah Cubase, entah itu Audacity, entah apapun itu, GarageBand yang murah-murah yang saya sebutkan ini gitu. Jadi sebelum kita streaming kan, kita record dulu. Tidak lama-lama, 15 menit gitu. Jadi kita record, 15 menit aman, kita streamingkan. Record lagi 15 menit, kita sudah aman, kita streamingkan. At least safety. At least
15 menit ada apa-apa skill. nih, kita potong-potong aja. Ya. Toh orang yang di rumah tidak pernah tahu bahwa dia delay 15, 20 menit, 30 menit. Bahkan delay 1 jam pun tidak pernah tahu. Enggak. Di sana lagi ngapain juga Enggak. Intinya. Itu tolong dimengerti gitu loh. Ya. Kita tetap tulisannya live streaming gitu. Tetapi kita terlambat 1 jam. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Asalkan kita jangan sebutkan bahwa sekarang ini jam sekian gitu. Daripada kita memaksakan secara prematur, alatnya juga nggak proper, Gitu. dan hasilnya juga nggak maksimal. Begitu. Ya, Pendengarnya pun juga akan menonton, nggak bisa menikmati hasilnya dengan benar-benar baik. Gitu begitu. kan. Jadi gini, kalau terpaksa kita menggunakan device yang ada gitu ya, itu minimal kita harus mengerti bahwa mengeluarkan untuk ke sound card itu jangan dari main. Karena main itu sudah digunakan untuk ke audience gitu. Jadi kita gunakan auxiliary yang pre. Ya, ini kalau kepepet ya. Kalau kepepet. Ya. Kita gunakan auxiliary yang pre. Kalau kita belum terbiasa stereo, ya sudah gunakan saja mono. Ya. Gitu. Toh yang mendengar kita juga mungkin tidak semuanya mengerti stereo dan mono. Yes, tapi sekali lagi netizen se-Indonesia Raya, ini cuma tips and trick kalau kepepet. Kalau kepepet, Kalau betul. kita bicara ideal, ambillah dari channel splitter yang betul-betul exactly the same seperti yang FOH. Ya, itu kalau udah begitu ya digital mixer akan sangat membantu karena splitter digital itu jauh lebih mudah, lebih murah, lebih efektif. Sudah tidak ada distorsi karena betul-betul terbagi dengan Dengan atau juga digital. saya menyampaikan salah satu solusi yang lain misalnya, Pak, tapi mixer buat live streaming atau recording kita channelnya nggak banyak, Pak, kita cuma dikit, Pak, kita. Nah, salah satu solusi lain nih, tadi yang pertama dari Pak David, yang kedua mungkin drum kita bisa grup misalnya. Jadi ngirit, jadi 8 bisa jadi 1. Lalu misalnya yang rhythm section yang seperti sering Pak David sampaikan tuh jadi 1 channel misalnya, atau WL singer sekian banyak, choir segitu banyak, ya nggak usah satu-satu, tapi jadi mungkin ini bisa menjadi memang begitu. Solusi. Inilah adanya berani belajar audio di sini supaya kita punya solusi-solusi, tetapi skala prioritasnya benar. Yes. Kalau dari awal kita sudah, wah itu bisa kok langsung dari output gua split nih FOH sama ini, bagus tidak kok. pernah. Nah, itu tidak direkomendasikan. Tidak pernah bisa bagus, setahu saya. Nggak akan pernah bisa bagus karena yang pertama aja kita mikirin audiens kita siapa. Yang kedua, kita harus mikirin kita menjadi seperti audiens live-nya. Yes, banget itu. Tujuannya udah berbeda gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita jangan yang ribet-ribet gitu ya. Yang paling utama dulu seperti yang tadi saya bilang, koneksi internet kita bagus atau tidak. Koneksi itu dulu. untuk audiens ya, ini pendengar ya. Yang berikutnya adalah audiens kita mayoritas mendengarkan menggunakan loudspeaker yang seperti apa. Yes. Ya, itu penting. Yang ketiga tadi triknya adalah kita harus membuat suasananya seperti berada di situ. Gitu. Ya. Ya, itu 3 itu penting sekali. Mengenai the art of mixing itu akan ada pelajaran tersendiri soalnya. Yes. Kita tidak bisa satukan di sini. Jadi bagaimana memixing itu sebenarnya apa sih gitu loh. Karena kalau buat saya yang paling utama itu level. Oke. Gitu. Ya, memixing adalah level. Bahwa snare dengan kick itu levelnya harus balance gitu loh. Kan lucu gitu loh. Ya. Kick yang nggak ada, snare-nya keras banget misalnya gitu. Hi-hatnya keras banget, yang lain pelan, lucu banget. Jadi level itu nomor 1 sebelum kita bicara panorama dan sebagainya. Yes. Karena there is no good mix and bad mix. Yang ada adalah mixing yang standar. Ya. Reference-nya harus benar. Semua back to reference. Yes. Ya. Oke, ini good point banget ya netizen se-Indonesia Raya. Kalau kita bicara aplikasi yang channelnya masih 24 atau 16 channel di gereja kecil atau pengajian yang cukup kecil gitu, masih mending. Itulah dengan berkembangnya teknologi sekarang digital mixer, kita mau channelnya mau berapapun, orkestra yang 50 piece, 100 piece, itu nggak masalah. Nah, sekarang kita bicara Pak tentang pembagian. Tadi kan Pak David sudah ngajar tentang FOH mixing, mixernya di depan FOH. Lalu stage monitor mixer. Lalu ada lagi tadi broadcast mixer atau sering disebut recording mixer deh misalnya, recording mixer. Tapi ada satu lagi tadi kan live streaming mixer. Semakin tinggi kualitas sebuah digital mixer itu menentukan berapa mahal mixernya. Banget, karena kalau sekarang kita bicara digital mixer kan sebenarnya sudah tidak ada istilah mixer FOH, mixer monitor, mixer streaming, mixer recording. Digital mixer itu seharusnya bisa menjadi semua. Itulah kehebatannya digital mixer. Disitulah kita mau bicara tentang protokolnya apa, itu menentukan. Karena
Itu menentukan mahal murahnya si digital mixer, Pak. Misalnya kita kemarin bahas tentang Digico Quantum 852 dipakai cuman buat monitor sama Evo atau di ballroom gitu ya. Keren. Itu semakin kita tinggi ya, paling tinggi setahu saya kastanya udah di situ tuh, octa-core. Karena optik. Ya. Itu Anda mau bagi sampai 4 mau kebutuhan channelnya semuanya exactly sama seperti yang di FOA, semuanya masing-masing dan tidak ada losses masing-masing. Ini yang begini-begini itu patut untuk dijelaskan secara mudah. Jangan dijelaskan secara ribet. Makin sulit gitu kan. Jangan. Jadi orang tuh mengerti gitu. Mengapa mixer digital ini mahal sekali? Ini mixer digital ini kok murah gitu loh. Gitu. Channelnya cukup kok gitu. Kenapa saya harus beli mixer digital yang ini gitu? Channelnya juga kurang lebih sama, tapi harganya kok bisa 10 kali lipat misalnya. Preamnya gue lebih bagus nih ini. Ya itulah yang membedakan. Karena misalnya itu yang paling mudah. Ada optik. Kayak di Digico itu ya Pak ya, ada optiknya. Lalu kedua ada MADI. MADI itu kabel coax gitu. Dan semuanya punya kebutuhan masing-masing. Di bawah itu ada lagi yang pakai UTP cable. Cat6. Nah itu kan protokol ini menentukan harga dari sebuah digital mixer itu kan. Ada lagi yang paling bawah, analog, itu juga nggak salah loh. Tapi kan harus pakai splitter yang betul-betul yakin ini pembagiannya tidak terjadi losses power gain-nya. Jadi yang namanya splitter itu sebenarnya mutlak aktif. Kalau di dunia analog ya, kalau digital mah urusannya berbeda lagi. Gitu ya. Jadi karena kita masih dalam konteks live streaming. Karena banyak event-event yang contoh Pak, misalnya sidang paripurna DPR. Atau bahkan di Amerika gitu ya, inaugurasi Donald Trump waktu itu gitu misalnya ya, presiden. Itu kan mainnya ratusan channel Pak. Lalu di streaming dibagi oleh berapa banyak broadcast station yang berkualitas internasional. Standarnya harus tinggi, LUFS-nya semuanya diukur masing-masing. Lah ini kalau pakai protokol yang semakin di bawah, yang murah, susah. Nggak nyampe. Susah. Gitu, udah ngedrop kemana-mana. Disitulah kita perlunya optik. Jujur negara-negara tertentu gitu ya yang sudah kan kalau dulu zaman saya belajar masih ada negara yang berkembang, ada yang negara sudah maju gitu loh. Kan gitu, ada negara yang berkembang, ada negara sudah maju, ada negara yang sama sekali masih di bawah. Gitu. Nah, kita dulu masih di negara yang berkembang, nggak tahu sekarang bagaimana setelah sekian puluh tahun ini. Ini harus kita pikirin tuh supaya netizen kita ini pro audio engineer di Indonesia ini pengetahuannya kita semakin meningkat. Ini belum lagi kita bicara tentang live streaming sport, Pak. Nah, ini menarik. Ini kita lagi hot nih, ini kita nyambung gitu banget kan. ini. Karena gini, terakhir saya ke Frankfurt Messe itu tahun berapa pas lagi kejuaraan dunia. Bola maksudnya. Jadi banyak mixer-mixer digital di situ yang saya tidak pernah tahu. Karena mereknya juga gitu. Bahasanya aneh, bahasa Jerman, saya gitu loh. Dan di situ yang pernah kita bicarakan juga bahwa tendangan bola itu bisa terdengar. Jadi gitu. Lalu todongan mikrofon di corner kick itu di sudut itu gitu. Itu bisa kedengar. Jadi belum lagi tinju, Pak. Pung, itu gitu kan. Itu bukan satu mic loh. Dan bukan satu efek gitu. Shotgun yang betul-betul beberapa titik itu. Dan benar-benar kita mixingnya bukan di satu channel shotgun itu dengan efek-efeknya. Ya kalau ambience-nya nggak dapat, dia akan membuat efek sendiri gitu. Ini teaser nih. Saya tunggu ya Pak Riko Istianto. Kita lagi mau janjian. Dia seorang broadcast engineer yang khusus untuk di sport. Gitu. Nanti kita akan liput gimana liputan golf, gitu. Itu kalau bisa bola. Karena audio sangat menentukan. Itu bukan hanya visual gitu. Belum lagi F1, Pak. Itu kalau nggak stereo lucu tuh. Berapa titiknya? Nah, itu kita akan bahas. Kayaknya itu nanti lucu banget. Ini teaser dulu, nanti kita akan bahas live streaming for sport. Gitu ya. Jadi wow, keren banget kita. Ini masih ya kulit-kulitnya, nanti kita akan bicara detail secara teknisnya. Itu ini sama kulit-kulitnya, globalnya itu sama gurunya. Tapi kalau nanti udah sama detailnya, itu mantan-mantan muridnya itu. Ngobrolnya masih Nabil, Norman, Chris Wulor, gitu-gitu itu udah di mereka yang ngulik, ya. Bahkan nyolder sekalian gitu. Kalau ini ngecap doang. Cuman untung kecap saya bukan nomor 1.
Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita tunggu juga live streaming for sport juga. Keren. Live streaming for House of Worship Special. Nanti juga beberapa teman-teman yang wah ini kok bagus banget ya secara streaming di YouTube-nya. Semoga apa yang kita bicarakan ini, solusi-solusi, skala prioritas tadi bisa menjadi pilihan buat netizen se-Indonesia Raya. Oh ternyata kita nggak harus memaksakan kok live streaming. Kalau kita bisa record dulu dan mix down, akan jauh lebih baik. Bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara konten. Karena akan jauh lebih secure. Khotbahnya, kata-katanya, kalau ada hal teknis feedback juga kita bisa cut, mana yang perlu dikurangin. Sangat bagus sekali, karena itu juga berkenaan dengan sumbernya, dengan player, dengan semuanya dia bisa mendengarkan dia sendiri. Jadi bisa langsung kalau begitu langsung dibahas. Bahkan Pak, tambahan-tambahan footage-nya itu kan sama seperti yang kita lakukan nih. Kita ngomong sekarang ini kan langsung Anda nonton, banyak temen netizen yang seneng diberkati juga dengan konten-konten kita itu footage-nya, tulisan, penjelasan detailnya, gambarnya seperti apa. Itu kan kita bisa tinggal footage, kita bisa tambahkan sehingga membantu penonton itu mudah untuk mengerti sebuah konten, sebuah karya audiovisual. Jadi jangan takut dengan delay gitu. Artinya, kok katanya live streaming tapi di sananya jam 10 kita baru terima jam 12. Tidak apa-apa, kita perlu proses editing sedikit supaya menjadi lumayan bagus. Itu gitu. Dalam bahasa Ibraninya disebut alon-alon waton kelakon. Meskipun pelan ora popo, tapi sebetulnya hasilnya jauh lebih baik. Ya, daripada terjadi kecelakaan. Daripada dipaksain gitu kan, tapi malah hasilnya nggak maksimal. Ya tolong diingat segala sesuatu yang dipaksakan itu biasanya kurang enak. Kecuali agak sakit ya. Harus bisa dinikmati semua orang gitu ya. Ya, wow, keren banget. Teman-teman netizen se-Indonesia Raya, semoga pembicaraan kita jadi berkah. Nggak ada satupun tendensi kita ngajari, menggurui. Enggak, kita semuanya belajar. Makanya kita ada berani belajar audio di sini. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain. Semoga konten kita ini bisa menjadi berkah dan memajukan pro audio industri di Indonesia. Kita juga terbuka dengan semua kritik, saran, mungkin ada kata-kata, statement, terminologi, bahkan ucapan teknis yang salah, tulis di kolom komen, ramekan. Supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran, evaluasi, dan bahan diskusi kita di konten-konten kita selanjutnya. Gitu kan Pak David? Amin. Masih bersama dengan saya, Pak Lurah, Promedia, dan Pak RT, Raja Terakhir. Semoga konten-konten kita selanjutnya ke depan kita terus jadi berkah buat industri pro audio di Indonesia. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!